Halo semuanya, dalam video kali ini kita akan membahas fenomena yang sering banget kita temui di jalan, yaitu kebiasaan pengemudi yang merokok sambil berkendara. Nah, kebiasaan ini tuh bukan hanya berbahaya, tapi juga melanggar hukum. Gimana sih maksudnya? Yuk kita bahas. Oke. Nah, menurut data dari Dinas Kesehatan Kota Bandung, tahun 2024 menunjukkan bahwa angka perokok itu mencapai 33,3%, lebih tinggi dari rata-rata perokok di Jawa Barat. Artinya ada sekitar 800.000 perokok aktif di Kota Bandung. Tingginya jumlah perokok ini tuh berhubungan dengan banyaknya pengemudi yang masih merokok saat berkendara. Di berbagai ruas jalan termasuk di wilayah Gegerkolong, perilaku ini tuh masih sering terlihat, terutama pada jam-jam sibuk. Nah, pengemudi itu memegang setir dengan satu tangan, sementara tangan lainnya itu memegang rokok, bahkan ada yang membuang puntung rokok itu sembarangan. Asap dan bara rokok itu jelas mengganggu dan membahayakan pengendara lain, terutama pengendara motor yang ada di belakangnya. Nah, terus apakah perilaku ini melanggar hukum? Tentu saja perilaku ini tuh sangat melanggar hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa pada pasal 106 ayat 1 pengemudi itu wajib berkendara dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sedangkan pasal 283, jika pengemudi melakukan kegiatan yang mengganggu konsentrasi termasuk merokok, maka diancam dengan pidana kurungan 3 bulan atau denda maksimal 750.000. Nah, selain itu, jika dilihat dari teori tujuan hukum, asas keadilan tindakan ini tuh merugikan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan lain, sedangkan kepastian hukum aturannya itu sudah jelas, tapi banyak yang menganggap merokok sambil berkendara itu sebagai hal yang biasa, sedangkan asas kemanfaatan perilaku ini tuh sangat-sangat membahayakan diri sendiri dan orang lain, serta berpotensi menyebabkan kecelakaan. Nah, artinya perilaku ini tuh sangat-sangat bertentangan dengan ketiga prinsip dasar hukum yang telah dijelaskan tadi. Lantas, kenapa pelanggaran ini tuh masih banyak terjadi, khususnya di kota-kota besar seperti Kota Bandung? Nah, menurut wawancara yang telah dilakukan dengan masyarakat Gegerkalong dan Kanit Lantas Polsek Sukasari, Bapak AKP Ali Mastur, terdapat beberapa faktor yang melatar belakangnya. Yang pertama, keterbatasan sistem e-tilang elektronik dan dampak penghapusan penilangan manual. Menurut Bapak Ali Mastur, masyarakat itu menjadi lebih berani melakukan pelanggaran lalu lintas seperti merokok sambil berkendara itu karena etle hanya dapat menindak pelanggaran yang terekam kamera atau sistem. Sementara banyak pelanggaran lain tidak dapat terdeteksi oleh sistem. Saat tilang manual ini dihapus, banyak pengemudi merasa lebih aman melanggar karena tidak adanya penindakan secara langsung. Yang kedua, rendahnya kesadaran hukum dan disiplin pengemudi. Narasumber menekankan bahwa masyarakat sebenarnya mengetahui peraturan, tetapi tingkat kesadaran hukumnya masih rendah. Nah, fenomena ini menunjukkan bahwa pengetahuan hukum itu tidak secara otomatis menghasilkan perilaku yang mematuhi hukum juga. Masyarakat kita itu cenderung mematuhi aturan bukan karena kesadaran hukum, tapi karena takut pada polisi, takut pada penilangan, dan membayar denda, daripada memahami alasan, keselamatan, dan moralitas hukum di balik aturan yang berlaku. Yang ketiga, kurangnya efektivitas sosialisasi mengenai kesadaran dan kepatuhan hukum. Menurut Bapak Ali Mastur, sosialisasi yang dilakukan aparat itu belum berjalan optimal karena kurangnya dukungan dari lingkungan sosial seperti sekolah, keluarga, dan tokoh masyarakat. Nah, karena perilaku masyarakat itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan sehari-hari. Nah, berikut beberapa rekomendasi penyelesaian untuk meningkatkan kesadaran hukum dan menekan pelanggaran lalu lintas. Beberapa langkah strategis yang harus dilakukan. Yang pertama, penegakan hukum yang lebih komprehensif. Penegakan hukum dan penerapan sanksi itu sangat diperlukan untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas. Diperlukan pengembalian penilangan manual yang dipadukan dengan sistem etle agar penegakan hukum itu berjalan lebih efektif. Kolaborasi keduanya ini akan menghasilkan sistem penegakan hukum yang lebih komprehensif yang dapat menangani berbagai jenis pelanggaran lalu lintas. Yang kedua, penguatan program sosialisasi hukum dan pendidikan hukum. Nah, diperlukan penguatan program sosialisasi hukum atau pendidikan hukum yang lebih intensif, berkelanjutan, dan terarah dengan memerlukan dukungan yang lebih luas dari sekolah, orang tua, masyarakat, dan tokoh masyarakat, supaya pesan yang disampaikan itu tidak hanya sebagai informasi belaka, tetapi juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, maka dari itu, merokok sambil berkendara itu bukan hal yang sepele.
hal ini sangat berbahaya, merugikan orang lain, dan jelas melanggar hukum. Keselamatan di jalan adalah tanggung jawab kita bersama. Maka dari itu, yuk kita mulai dari diri sendiri. Terima kasih sudah menonton. Mari kita wujudkan Bandung yang lebih aman, tertib, dan berkesadaran hukum. Terima kasih.